terus terang terdiam sejenak dan sempat meneteskan air mata. Melihat begitu antusiasnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk belajar tuntunan beliau di tengah cuaca yang juga tidak mudah untuk bisa diikuti. Saya teringat salah satu hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau, nomor hadis 249, diriwayatkan oleh sahabat mulia Abdurrahman bin Sakhr yang dikenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala al-Imam Muslim haddatsana qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-maqbarah. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi pekuburan, sunnah di antara ziarah, dan dalam tafsir hadisnya pemakaman Baqi'. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyontohkan kepada kita sunnah saat datang ke awal kuburan. Kata beliau, Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin. Semoga keselamatan senantiasa lekat dengan Anda semua, hei yang berada di pemukiman komplek-komplek alam barzakh insan beriman. Ini juga sunnah supaya mencari pemakaman di pemakaman yang tempatnya beriman isinya, supaya lebih tenang, nggak berisik nanti dengar teriak-teriak yang lain deh. Kemudian yang paling menarik, wa inna insyaallah bikum lahiqun, mengajarkan kepada kita bahwa kita pun tidak lama berkehidupan, satu saat akan kembali. Dan kami pun, kata beliau, dengan izin Allah akan menyusul kalian semua. Syahidnya bukan itu. Setelah selesai dengan kalimat ini, beliau menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, wadidtu ra'ayna, di riwayat lain, inna ra'ayna ikhwanana. Sungguh aku berharap dapat segera menjumpai dan melihat saudara-saudara kita. Faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alasna ikhwanak? Bukankah kami ini saudara-saudara engkau? Kata Nabi, ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du. Yang aku maksud saudara-saudaraku bukan kalian. Antum ashabi, kalian tuh sahabat-sahabatku. Ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du. Saudara-saudara kita itu adalah umat yang nanti datang setelah generasi kalian. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, kaifa ta'rifuhum yawmal qiyamati? Kaifa ta'rifuhum yawmal qiyamati walam tara alladhina ya'tu ba'du fid dunya? Bagaimana engkau bisa mengenali orang-orang itu, saudara-saudara kita itu, di hari kiamat nanti, sedangkan engkau tidak pernah menjumpai mereka saat di dunia? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ara'aita law anna rajulan lahu khayrun ghurrun muhajjalatun baina dhahri khailun duhmun bahmun. Bagaimana pendapatmu jika seorang lelaki memiliki seekor kuda yang tangguh, yang putih di keningnya, putih di kakinya, dia berada di lingkaran kuda-kuda yang lain yang semua terlihat hitam gelap. Ala ya'rif khayla, bukankah akan mudah ditemukan? Maka setelah itu Nabi mengatakan, sayyatu ghurran muhajjalina minal wudu', di isyarat hadis lain, min atharil wudu', wa ana atrahuhum 'alal hawd. Mereka akan datang dan terlihat dari sinar bekas-bekas wudu'nya, dan aku akan menanti mereka di telaga surga. Maka saya melihat antum dari sejak di perjalanan datang untuk menunaikan salat, menjaga wudu'nya sampai ke tengah-tengah pinggir-pinggir jalan. Satu doa yang saya mohonkan sejak dalam mobil, ya Allah, jadikan semua jamaah-jamaah yang datang di malam hari ini
termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditunggu oleh beliau di telaga Kautsarnya. Hadis yang terkait terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 3641, disebutkan juga oleh Imam Ibnu Majah nomor hadis 223, disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab juga beliau nomor hadis 2862. Sanadnya tersambung kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sadaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan litullabil ilmi bima yasna' atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang berangkat dari tempat dia menetap atau dari tempat dia berawal menempuh perjalanan tariq, bukan syari'. Syari' itu jalan luas yang umum. Tariq jalan yang kadang tak mudah ditempuh, kadang berliku, kadang ada macet, kadang hujan. Maka semua tapak langkahnya, kata Nabi, sampai dia datang itu, sampai dia kembali, akan diperintahkan malaikat mencatat semua itu menjadi peringan bagi langkahnya untuk melangkah ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi melanjutkan, sejak dia berangkat, tiba di majlis ilmu, sampai kembali lagi, maka Allah perintahkan pada malaikat untuk membentangkan sayapnya, memberikan ridha kepada para penuntut ilmu itu. Maka makna ridhan li tullabil ilmi di hadis ini, di antara maknanya adalah, satu, malaikat mengaminkan doa-doanya. Yang kedua, ini yang juga penting, memohonkan ampunan kepada Allah atas istighfar yang para penuntut ilmu mohonkan kepada Allah dari mulai berangkat sampai pulang. Jadi manfaatkan dua hal ini. Kalau datang ke majlis ilmu, yang diperbanyak jangan selfie-nya, jangan gambarnya, yang diperbanyak doanya. Mungkin ini kesempatan antum banyak berdoa, boleh jadi di momen ini Allah ingin kabulkan. Malaikat yang mengaminkan. Dan boleh jadi di detik inilah Allah menginginkan antum menjadi hamba yang dicintainya. Karena di antara ciri hamba Allah, yang kalau Allah sudah menanamkan cintanya kepadanya, di antaranya adalah orang-orang yang merasakan punya salah dan ingin tobat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang gemar bertobat. Ayat ini memberikan pesan, kata para ulama, terkadang Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Kisahnya viral kan? Ada seorang di era Nabi Musa alaihi salam ingin bertobat, datang kepada seorang syekh gitu kan, dikisahkan. Maka disampaikan, pergilah kepada si fulan karena ia yang mampu membimbingmu. Dan itulah adab di antara para pengajar, para ulama. Kalau memang melihat di antara muridnya bukan bagian kepakarannya untuk mengajarkan, maka referensikan kepada syekh yang lain. Ini bukan pakarnya hadis, ngaji aja sama Habib fulan, beliau yang pakar hadis. Itu sunnahnya. Saya bukan pakar tafsir, ngaji aja sama Kiai fulan, beliau pakarnya. Maka ini ada anak muda ingin bertobat, kejahatannya banyak yang pernah dikerjakan. Beliau melihat yang mampu bimbing engkau, itu majlisnya ada di sana. Maka berangkatlah anak itu, di tengah perjalanan, di tengah-tengah lebih sedikit sejengkal saja, sebelum sampai ke tujuan, tiba-tiba datanglah ajalnya, wafat dia. Ini nanti yang menjadikan salah satu kisah ini, turunnya surah keempat, surah An-Nisa di ayat yang ke-100, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa wasi'an. Wa may yakhruj min baitihi. Ini kalimat pentingnya nih. Catat baik-baik. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikuhul maut faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang berniat hijrah memperbaiki diri sampai ke tempat dia belajar, masih ada ajal dia berkehidupan, merubah dirinya, maka Allah akan ganti semua yang buruk-buruk rizkinya, keberkahan di rumahnya, perilaku dia yang kurang baik akan dirubah oleh Allah, semuanya berkah dan jadi baik.
Karena itu kalau antum datang ke majelis ilmu, cirinya bukan sekedar bertambah ilmu, tapi ilmu yang antum pelajari merubah antum menjadi lebih baik. Jadi termasuk ahli Quran. Saya dengar di sini sebulan ada khataman Quran. Ciri berhasilnya bukan berapa banyak yang dibaca. Quran surah ke-35 Fatir di ayat yang ke-32. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Orang yang berhasil menjadi ahli Quran, kata Al-Quran, adalah orang-orang yang menjadikan Quran yang dia baca, dia hafalkan, mampu merubah dia menjadi lebih baik. Jadi kalau antum belajar, masih ada kehidupan, ilmu yang kita pelajari, menambah wawasan, mendekatkan diri kita dengan Allah. Imannya naik, ilmunya bertambah, perilakunya berubah. Itu yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-58 di ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tapi kalau antum berangkat, niat ingin taubat, niat ingin berubah, niat ingin hijrah, bahkan belum sampai ke majlis, belum sampai ke Masjid Fatimah Muhammad, baru di tengah-tengah perjalanan niat ingin berubah, thumma yudrikhul maut, seperti pemuda tadi tiba-tiba maut datang di tempat, di keadaan yang bahkan tidak dia duga. Ya, 5 hak prerogatif Allah. Quran surah ke-31 ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ya, awas tuh. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tentang kiamat terjadinya kapan, detiknya, harinya, menitnya, jamnya. Pengaturan tentang cuaca, tak ada kepastian cuaca, yang ada perakiraan cuaca. Apa yang akan diatur di alam rahim, tentang lahirnya, qadanya, qadarnya, jenis kelaminnya dan sebagainya, apa yang terjadi kemudian dan kapan dan di mana, serta kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Wafat di pertengahan, kata Allah, saya terima niatnya, diterima niatnya, digugurkan dosanya, diterima taubatnya, dan langsung langkahnya menjadi pahala awal baginya. Tum kebayang nggak? Dosanya gugur semua tuh dengan niat taubatnya. Lalu dia melangkah, langkahnya itu dihitung sebagai pahala awal. Jadi dosanya gugur, amalan dia ada, cuma langkah aja. Nah itu ya yang terjadi pada anak muda tadi. Di pertengahan dia bertaubat, dia istighfar tuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu menggugurkan dosanya. Ya. Jadi yang diperbanyak tuh istighfarnya. Begitu dia istighfar, dosanya gugur, di tengah-tengah lebih selangkah sudah punya amalan. Maka ketika dihitung, amalannya sudah muncul, dosanya gugur, faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Ditetapkan oleh Allah punya pahala, masuklah ke dalam surga.